mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi M. Haji Muhammad, mahasiswa Kebidanan S1 Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dengan NPM 212207156. Baiklah, dengan kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada perempuan. Alat reproduksi perempuan dibagi atas dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Saya mulai terlebih dahulu bagian eksternal atau bagian luar. Di bagian luar ada terdiri mons pubis, gland of clitoris, labia minora, ada vagina, labia mayora, dan anus. Kemudian ada hymen, ada vestibula, ada uretra, dan ada klitoris. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang pubis. Jaringan ini juga mengandung kelenjar untuk mengeluarkan minyak dengan feromon, meningkatkan daya tarik seksual. Dan klitoris sendiri disebut kelentit. Klitoris berupa tonjolan kecil dan memanjang, serta homolog dengan penis pada pria. Nah, selanjutnya labia mayora. Labia mayora merupakan bibir vagina besar yang terletak di bagian luar, berbentuk seperti pembungkus besar. Organ ini juga berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar lainnya. Selain itu juga terdapat kelenjar minyak dan keringat pada labia mayora. Selanjutnya labia minora atau disebut dengan bibir kecil, yang berukuran lebih kecil daripada labia mayora. Organ ini juga berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra, disebut dengan saluran pembawa urin keluar tubuh. Dan vagina sendiri merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim, dan fungsinya adalah sebagai jalan lahir dan keluarnya darah saat menstruasi. Dan hymen atau selaput darah yaitu membran tipis yang menutupi lubang misfi, atau yang disebut dengan selaput darah. Dan vestibulum sendiri yaitu rongga kemaluan yang terletak di labia minora dan merupakan muara dari saluran uretra dan lubang misfi. Nah, selanjutnya kita masuk pada uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kantong kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra juga berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Uretra juga berfungsi dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Selanjutnya klitoris. Klitoris disebut sebagai kelentit, dan klitoris berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Dan selanjutnya anus. Anus adalah untuk mengeluarkan feses dari saluran pencernaan, dan bagian anus terletak di bagian tengah bokong. Kita masuk pada bagian internal wanita atau bagian dalam. Di bagian internal terdapat tuba falopi, uterus atau disebut dengan rahim, ada fundus, tabung rahim, ada endometrium, myoetrium, cervix, vagina, ovarium, dan embrio atau disebut dengan serabut. Kemudian kita masuk pada fundus uteri. Fundus uteri merupakan titik tertinggi dari rahim, sedangkan tinggi fundus uteri sendiri adalah jarak antara puncak tulang punggul hingga ke bagian paling atas perut saat hamil. Salah satu cara untuk mengetahui kehamilan dan memantau perkembangan janin di dalam rahim adalah dengan mengukur tinggi fundus. Nah, selanjutnya pada uterus. Uterus sendiri berfungsi untuk memberi makanan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Uterus sendiri juga melakukan banyak fungsi penting dalam siklus reproduksi, kesuburan, dan melahirkan. Tuba falopi. Tuba falopi sendiri adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm, diameter sekitar 1 cm, yang menghubungkan antara indung telur atau ovarium dan rahim. Ini juga berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim. Saat
ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Selanjutnya, kita masuk pada ovarium. Ovarium atau indung telur terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Fungsi ovarium adalah sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Selanjutnya, embrio. Embrio atau zigot merupakan tahap awal setelah pembuahan. Embrio juga atau zigot ini akan menuju rahim dan berkembang seiring bergulirnya waktu sehingga membentuk fisik janin. Kemudian kita masuk pada vagina. Vagina berada di dalam tubuh dengan bagian terluar yang biasa disebut dengan vulva. Organ ini terletak di bagian belakang kandung kemih dengan posisi di bawah rahim. Fungsi dari vagina ini adalah sebagian saluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Kemudian kita masuk pada serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina. Salah satu fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari rahim saat berhubungan seksual. Selanjutnya, miometrium. Miometrium sendiri lapisan tengah kaya sel otot dan berfungsi untuk kontraksi dan relaksasi rahim. Selanjutnya, endometrium. Endometrium ini akan menebal dan akan berfungsi sebagai tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Bila tidak dalam kondisi hamil, endometrium ini disebut akan luruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Selanjutnya, uterin ini berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Baiklah, sekarang kita masuk pada alat reproduksi pada laki-laki. Alat reproduksi pada laki-laki terdapat kandung kemih, prostat, uretra, vas deferens, ada testis, ada skrotum, kepala penis, lubang penis. Kita masuk pada bagian kandung kemih. Kandung kemih sendiri dan uretra terletak pada saluran kemih bagian bawah dan berfungsi untuk menyimpan serta mengeluarkan urin pada waktu yang tepat. Nah, kemudian kita masuk pada prostat. Prostat sendiri berada di bagian dalam panggul, tepatnya pada bagian bawah kandung kemih. Kelenjar ini hanya ada pada tubuh pria. Kelenjar prostat ini mengalami pembesaran sebanyak 2 kali, yaitu saat pria memasuki masa puberitas dan memasuki usia 30 tahun. Dan fungsi prostat sendiri, selain memproduksi cairan mani, prostat juga berperan dalam produksi hormon dan membantu mengatur aliran urin. Dan vas deferens sendiri berada di bagian kandung kemih atau di belakang kandung kemih. Organ ini juga merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epidimis hingga ke rongga panggul. Kemudian, fungsi dari vas deferens ini sendiri untuk mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Dan skrotum sendiri merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Dan letaknya berada di belakang penis. Dan merupakan tempat dari testikel, yang biasa disebut dengan testis atau buah zakar. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Kemudian selanjutnya kita masuk pada kepala penis. Kepala penis sendiri dengan bentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra untuk mendukung fungsi penis. Dan sebagai tempat keluarnya urin dan air mani. Nah, selanjutnya kita masuk pada lubang penis. Lubang penis terdapat lubang terkecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Dan tempat ini juga bagian
yang nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin. Baiklah, sekian dan terima kasih dari penjelasan tentang reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.